Saya Sunardi, saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Dan saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya minta dan memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Tidak mungkin lah itu muncul dari kehendak pribadinya Sunardi, tidak mungkin. Itu pasti ada yang nyeting, ada yang nyetir, suruh nangis-nangis. Kejam sampean, ya kejam karena memperalat orang selugu Pak Sunardi. Satu lagi Bapak, kalau belum di-cut, ekspresi sedihnya jangan disudahi dulu. Terima kasih. Jangan gerak-gerak, mataku kemana-mana. Kita semua udah tahu dan bisa menebak kalau Bapak Sunardi itu diintervensi dan juga bahkan kelihatan sekali wajah Bapak Sunardi tertekan atau pesannya dipaksa. Saya tidak percaya itu berdasarkan atas keinginan Bapak Sunardi sang penjual es teh. Banyak yang bilang katanya Pak Sunardi ini seperti ditekan, seperti membaca sebuah teks, dan katanya isak tangis yang di depan kamera ini seperti dipaksakan. Menurut kalian gimana sih teman-teman? Tapi di sini kita udah ya Pak, kata gua mah mendingan diem, jangan sampai jadi bumerang, jangan sampai netizen yang tadinya kasihan berubah jadi hujriah kayak yang udah. Apalagi nih? Drama apa lagi nih? Hah? Aduh, Pak Sunardi, nih gua bilangin ya, nggak usah drama. Baru kemarin gua puji. Jadi menurut saya Pak Sunardi ya sudah sekarang panjenengan hidup fokus pada hidup panjenengan ya, perkara Gus Miftah itu sudah ada yang ngurus sendiri dan Gus Miftah juga tidak akan kenapa-kenapa kok Pak. Ya, aliansi santri ini harusnya fokus lah pada hal-hal yang lebih substansial untuk umat beragama, bukan ngotot soal jabatan yang justru bisa memperburuk citra Gus Miftah sendiri. Dan apa Miftah itu udah kayak gitu, saya udah apa? Yang bener loh, jangan bohong sama saya. Iya Pak, iya. Sumpah loh, jangan bohong. Iya Pak, iya. Kalau tersinggung ya tersinggung, kalau enggak ya enggak. Enggak tersinggung Pak. Lo ini aneh. Siapapun Anda yang menggunakan memperalat Pak Sunardi untuk kepentingan politiknya Miftah, siapapun Anda adalah orang-orang yang tidak bermoral, tidak beradab, tidak punya rasa pri kemanusiaan. Pak Sunardi seorang penjual es teh orang desa yang tidak tahu menahu tentang peta politik. Kalian gunakan untuk hasrat kekuasaan, nafsu politik, disetting nangis-nangis, tidak rela. Miftah mundur, meminta Pak Prabowo untuk menolak pengunduran dirinya Miftah. Apa-apaan sampean? Pakai hati nurani lah. Pakai hati nurani. Kalau Anda orang-orangnya Miftah misalkan, sangat wajar kalau ini diarahkan tuduhannya kepada Miftah. Karena meminta agar Pak Prabowo menolak pengunduran dirinya Miftah. Wajar kalau orang menuduh begitu. Tapi tidak wajar dan kurang ajar menurut saya kalau kalian menggunakan orang selugu Pak Sunardi. Pak Sunardi tidak tahu menahu peta politik, urusannya seperti apa, resiko, sebab akibatnya nggak tahu. Kalian rusak, kalian tega memperalatnya, nafsu politik Anda. Allah ya karim, astagfirullah. Tidak mungkin lah itu muncul dari kehendak pribadinya Sunardi, tidak mungkin. Itu pasti ada yang nyeting, ada yang nyetir, suruh nangis-nangis. Kejam sampean, ya kejam karena memperalat orang selugu Pak Sunardi. Kalau kalian memperalat apa atas nama santri jalanan atau apa demo, silakan. Sebagai sebuah upaya untuk mempertahankan posisi kekuasaan, silakan. Tapi kalau memperalat Pak Sunardi itu tidak bisa dibenarkan, kurang ajar menurut saya. Hanya demi nafsu politik kalian mengorbankan orang selugu Pak Sunardi itu. Allah ya karim. Setuju sama Bapak penjual es teh, kalau memaafkan itu sangatlah perlu. Tapi kalau tujuan memaafkannya untuk ngembalikin si gondrong lagi ke pemerintahan, no. Bapak, punten.
masyarakat marah itu mungkin pemicunya adalah kejadian Bapak saat menjual es teh ya. Bapak dikata-katain. Tapi masyarakat marah intinya adalah karena sikap beliau sebagai tokoh agama, sebagai pejabat publik yang tidak pantas ya, tidak pantas perilakunya itu. Lagian ya, kalau ingin berbuat baik ya Pak Gondrong, nggak harus jadi pejabat kok. Masih banyak di Indonesia orang baik yang nggak digaji pemerintah. Satu lagi Bapak, kalau belum di-cut, ekspresi sedihnya jangan disudahi dulu. Terima kasih. Jangan gerak-gerak, mataku kemana-mana. Ini nggak gerak, malah di sini doang. Makanya apalin. Sudahlah, masalah-masalah penjual ST dan juga Gus Miftah itu udah kelar. Urusan udah selesai. Miftahnya udah mengundurkan diri dari utusan presiden. Dan Bapak Son Haji dapat rezeki yang banyak, udah selesai. Nggak usah lagi sampai ada drama-drama baru. Seolah-olah Pak Son Haji meminta agar presiden menolak pengunduran diri dari si Miftah. Udahlah. Kita semua udah tahu dan bisa menebak kalau Bapak Son Haji itu diintervensi. Dan juga bahkan kelihatan sekali wajah Bapak Son Haji tertekan atau kesannya dipaksa. Saya tidak percaya itu berdasarkan atas keinginan Bapak Son Haji sang penjual ST. Karena itu murni pasti atas dasar paksaan dan juga tekanan. Buat Miftah sekali lagi, urusan udah kelar, udahlah. Relakan aja lah, itu atas dasar kesalahan yang lu buat. Laki-laki itu bertanggung jawab. Kalau lu salah, lu terima akibatnya. Udah nggak usah drama-drama lagi. Presiden lagi sibuk. Pak Prabowo lagi sibuk. Bahkan dia lagi diancam. Jangan ganggu lah. Nggak ada waktu buat ngurus-ngurusin hal seperti itu. Banyak yang bilang katanya Pak Sun Haji ini seperti ditekan, seperti membaca sebuah teks, dan katanya isak tangis yang di depan kamera ini seperti dipaksakan. Menurut kalian gimana sih teman-teman? Tapi di sini kita mencoba untuk merefleksikan diri kepada Gus Miftah yang seorang pejabat negara. Di mana Gus Miftah ini kan posisinya sebagai utusan khusus presiden. Utusan khusus presiden itu tingkatnya lebih tinggi loh teman-teman. Bahkan masa jabatannya pun, haknya pun, dan fasilitasnya pun sama dengan menteri. Inilah yang kita kritisi, inilah yang kita kritik kepada seorang Gus Miftah. Yang dimana Gus Miftah ini kalau kita pecah, dia adalah seorang pendakwah serta seorang pejabat negara dengan statusnya sebagai utusan khusus presiden. Hal ini juga yang mencerminkan diri dia. Kalau misalkan dia melontarkan kalimat-kalimat yang tidak senonoh atau hal-hal lainnya, itu bisa merusak citra diri yang dimana statusnya sebagai pejabat. Dan hal ini terserah kalian mau mengkritik personalnya atau mau mengkritik jabatan di dalam negaranya. Yang gue kritisi di sini adalah Gus Miftah ini seorang pejabat negara yang nggak pantas berbicara seperti itu. Maka dari itu keluarlah sebuah petisi untuk mendorong Gus Miftah mundur dari pejabat negara alias utusan khusus presiden. Jadi kalau Pak Sun Haji malah tiba-tiba meminta untuk tidak mengundurkan diri Gus Miftah ini sampai membuat video klarifikasi seperti itu, jadi muncul sebuah pertanyaan di benak kita. Apakah Bapak dipaksa? Apakah memang itu real dari hati Bapak? Menurut kalian gimana teman-teman? Share pendapat, drop komennya. Bapak penjual ST atau biasa disebut Bapak Son Haji meminta Presiden Prabowo untuk menolak pengunduran dirinya Gus Miftah. Pak, kalau kata gua mah lo mendingan diem deh daripada bikin netizen berasumsi liar. Ada yang bilang Allah disuruh sama orang, ada yang bilang Allah diintimidasi sama orang. Lo tau nggak kalau pengunduran dirinya Gus Miftah itu udah tindakan yang paling benar. Dan netizen sampai bikin petisi buat dicopot dari jabatannya itu karena kasihan sama Allah. Beruntung kemarin videonya Gus Miftah yang ngatain GBLK itu viral. Padahal ada yang lebih parah dari itu tapi nggak viral. Nih si ibu ini dikatain lebih parah lagi sampai dibilangnya itu kalau hidungnya itu pas kibra, habis itu mukanya jelong. Makanya jadi sinden. Coba kalau centong pasti udah jadi PLCR. Lebih parah kan? Sayangnya nggak viral gara-gara nggak ada yang viralin. Udah ya Pak, kata gue mah mendingan diem, jangan sampai jadi bumerang, jangan sampai netizen yang tadinya kasihan berubah jadi hujriah kayak yang udah. Apalagi nih? Drama apa lagi nih? Hah? Aduh, Pak Suhaji, sini gua bilangin ya. Nggak usah drama. Baru kemarin gua puji. Ini malah berdrama lagi. Kenapa? Pakai nangis-nangis. Minta tolak pengunduran diri si Miftah ya? Nggak boleh. Negara tuh punya aturan. Gue kasih tahu nih, para pejabat harus mempunyai etika dan adab. Soalnya para pejabat itu adalah pelayan rakyat. Tahu ngerti pelayan? Pembantu masyarakat. Masa dia sama rakyat bahasanya kasar, walaupun bercanda ya. Kalau mau bercanda tuh ya yang wajar lah, dikit hina diri sendiri, jangan menghina orang lain. Kenapa? Gak boleh gitu ya. Pokoknya Anda stop drama ya, Pak Suhaji. Udah, gak usah drama. Gua jadi penasaran nih, jadi curiga. Jangan-jangan Wah Pak Sun Haji itu nangis-nangis
minta sama presiden kita supaya pengunduran diri dari Gus Miftah itu ditolak. Waduh, Pak, saya ini tahu Bapak itu orang yang sangat baik dan mulia, memaafkan orang yang sudah menghina Bapak gitu. Tapi ingatan Pak, ibaratnya itu kalau di Jawa itu ada begini Pak istilahnya, kok ibaratnya. Nek watuk iso diobati, nek watak itu nggak bisa diobati. Yang dilakukan Gus Miftah itu ke panjenengan itu hanya salah satu dari yang sudah dilakukan ke orang lain, seperti ke Bu Yati Pesek itu, dan banyak video-video yang muncul kalau memang beliau itu spontan sering ngomong yang seperti yang dikatakan ke Bapak itu gitu loh. Nah, tidak semua orang itu bisa terima Pak, karena itu kurang pantas dan tidak elok lah, apalagi dilakukan oleh seorang pemuka agama. Jadi menurut saya Pak Sun Haji ya, sudah sekarang panjenengan hidup fokus pada hidup panjenengan ya. Perkara Gus Miftah itu sudah ada yang ngurus sendiri, dan Gus Miftah juga tidak akan kenapa-kenapa kok Pak. Gus Miftah itu masih punya masih baik-baik aja gitu loh. Bapak aja yang fokus dengan hidupnya Bapak. Alhamdulillah sudah diberikan rezeki yang melimpah dari dermawan-dermawan kemarin. Sudah Pak, bukan berarti memang Bapak dendam, tapi sudahlah, itu kan memang yang terbaik gitu loh. Sampun nggih Pak, jangan nanti panjang-panjang lagi, nanti akhirnya orang menjadi apalah, berubah pikiran atau apa. Jangan, sudah alhamdulillah Bapak fokus sama hidupnya aja. Gus Miftah juga dengan hidupnya, insya Allah semuanya baik-baik aja, dan ini yang terbaik gitu loh Pak. Jadi Bapak jangan nangis-nangis kemudian minta presiden kita untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Enggak Pak, Gus Miftah nggak kenapa-kenapa kok ya. Kalau panjenengan nanti ribut perkara jangan sampai Gus Miftah mengundurkan diri, nanti panjenengan sendiri yang repot. Sudah sekarang fokus aja sama hidupnya Bapak dengan keluarga. Demo di titik nol Jogja hari ini bikin geleng-geleng kepala menurut gua. Aliansi santri jalanan malah turun ke jalan buat mempertahankan jabatan Gus Miftah. Prioritasnya di mana sih sebenarnya? Kalau kita mau jujur nih ya, keputusan Gus Miftah buat mundur itu udah tepat banget. Tapi kok malah ada aja yang protes seolah-olah jabatan ini lebih penting daripada tanggung jawab moral. Ya, coba aja kita lihat kronologinya teman-teman. Gus Miftah ini mundur setelah videonya viral kan, karena dianggap nggak sopan sama tukang es teh di acara pengajiannya. Oke, walaupun udah minta maaf dan kasih umroh, masalahnya nggak cuma selesai di sini. Ini soal etika Bung, yang dimana seorang pemimpin yang harusnya jadi teladan. Tapi aliansi santri ini bilang Gus Miftah harus dipertahankan karena selama ini kontribusinya besar dan jadi jembatan ke pemerintah. Tapi pertanyaannya, kontribusi besar kayak apa yang bisa terus dipercaya kalau ada insiden yang bikin publik kecewa? Poinnya itu masyarakat. Anda dibayar dengan masyarakat, dengan pajak kita semua. Jadi kepercayaan rakyat nomor satu, bukan sekedar hubungan personal dengan kelompok tertentu. Lebih absurd lagi, mereka demo seolah-olah jabatan ini adalah soal hidup mati. Padahal Gus Miftah sendiri kan udah memilih mundur dengan alasan introspeksi dan tanggung jawab moral. Jadi apa yang sebenarnya mereka bela? Kepentingan publik atau sekedar pembelaan emosional? Kalau mau objektif, mundurnya Gus Miftah ini adalah langkah yang lebih bermartabat. Kata Pak Prabowo juga bilang kan, beliau bilang dengan mundurnya Gus Miftah ini menunjukkan sifat kesatria, mengakui kesalahan dan memilih jalan yang benar itu contoh yang lebih baik daripada mempertahankan jabatan di tengah kontroversi. Poinnya aliansi santri ini harusnya fokus lah pada hal-hal yang lebih substansial untuk umat beragama, bukan ngotot soal jabatan yang justru bisa memperburuk citra Gus Miftah sendiri. Menurut kalian gimana teman-teman? Secara pendapat drop komen deh. Bapak berdiri kan kayak kan gini loh. Menurut pandangan umum, waktu Bapak berdiri bawa es di kepala itu, Bapak itu kelihatan sedih dan tersinggung terhadap ucapan itu. Bener nggak itu Bapak? Enggak, saya enggak sama sekali merasa tersinggung. Karena kalau pembicaraan apa minta itu udah kayak gitu, saya udah paham. Yang bener loh, jangan bohong sama saya. Iya Pak, iya. Sumpah loh, jangan bohong. Iya Pak, iya. Kalau tersinggung ya tersinggung, kalau enggak ya enggak. Enggak tersinggung Pak. Loh ini aneh. Orang pada tersinggung, ini orangnya nggak tersinggung, aneh banget sih. Ya kayak tersinggung, tapi gimana saya langsung masuk kalau ada suara kayak gitu, tapi saya nggak apa-apa, itu udah terbiasa itu Pak. Kejadian seperti ini, tapi saya sudah saling memaafkan sama Pak, dan sekarang sudah tidak ada masalah.